Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Luar biasa. Nah, baik. Terima kasih anak-anak kami yang berkumpul bersama di tempat ini dalam hal kita melaksanakan bimbingan kelompok. Baik anak-anak kami, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya kegiatan ini dapat dilancarkan dengan baik. Jadi Bapak meminta kesediaan di antara anak kami yang memandu kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai proses kegiatan kita, marilah kita serahkan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Sesuai dengan data yang telah Bapak dapatkan kemarin, maka Bapak izin mengabsen anak kami yang telah mengisi angket kemarin. Doris Gula, Fidel Warubu, Krisman Warubu, Nuaki Gula, Yanto Gula, Novi Warubu, Desti Warubu, Indah Gula. Terima kasih. Jadi Bapak ulangi, terima kasih banyak. Anak kami sudah bersedia memberikan waktu bisa bergabung bersama dengan Bapak dalam hal kegiatan bimbingan kelompok. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, terlebih dahulu kita melakukan sebuah permainan. Permainannya sudah tertuang dalam hasil print out di halaman pertama. Di halaman pertama, di mana gambar ini mengajak anak kami fokus menemukan sesuatu yang ada di dalam gambar tersebut. Coba perhatikan di lembaran pertama. Di lembaran pertama di gambar pohon ya. Menurut anak-anak kami, jenis gambar apa yang ada selain gambar pohon? Kaca. Gambar yang Anda lihat di atas itu, yang pertama kan gambarnya pohon. Seterusnya ada nggak yang menggambarkan hal lain? Ada ya. Apa yang Anda temukan di sana? Gambar binatang. Coba sebutkan Singa. berapa jenis binatang yang Anda temukan di sana? 8 ya. Oke, 1. Gajah. Singa. Kuda ya. Terus gajah. Jerapah ya. Terus kijang. Apa lagi? Burung ya. Nah, untuk memastikan itu lihat di halaman 2. Di halaman 2. Yang menggambarkan binatang. Ada kan? Ada. Oke. Jadi pas yang anak kami katakan tadi 8 jenis binatang ya. Jadi dilihat dari sisi kiri apa, gambar apa itu? Yang kolom sisi kiri apa itu? Gambar apa itu? Kaca. Kalau sisi kiri bawah ya gajah. Kiri atas. Sisi kiri atas Sapi. di tengah, sisi kiri tengah Singa. ya. Baru di tengah menuju sisi kanan, di atas kuda. Kancil. Baru di bawahnya kancil ya. Ya. Baru di atasnya pojok
menuju pojok kanan. Oke. Baru paling pojok kanan. Anak-anak kami, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tugas di sini adalah tentang potensi diri. Terkait dengan angket yang sudah anak kami kemarin, maka terdapat beberapa anak-anak kami yang mengalami kendala dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, yang pertama, kita ada di sini, tentu harapan Bapak anak kami dapat mengerti apa itu potensi diri. Kedua, harapan Bapak di sini anak-anak kami dapat menyebutkan atau mengetahui macam-macam potensi diri. Terus harapan Bapak yang berikut adalah anak kami dapat atau mampu mengenal dan menggali potensi diri yang kalian miliki. Nah, itu tujuan pertemuan kita pada kesempatan ini. Nah, jadi kegiatan ini akan kita laksanakan selama 45 menit. Nah, jadi waktu yang cukup lama. Apakah anak-anak kami siap mengikuti? Siap. Siap. Terima kasih. Baik, karena anak kami sudah siap mengikuti kegiatan, maka kita bentuk kelompok ya. Bisa ya? Bisa. Ya. Karena jumlah kita segini, maka kita bentuk 3 kelompok. Jadi Bapak hitung dari sisi kanan 1, 2, 3 jadi kelompok 1, 2 jadi kelompok 2, 1, 2, 3 jadi kelompok 3. Nah, jadi Bapak juga perlu menjelaskan kepada anak-anak kami bahwa Bapak yang mengarahkan lancarnya kegiatan kita. Pada kegiatan akhir nanti Bapak meminta kesediaan kalian fokus dalam hal ini menyampaikan kesimpulan yang kalian tangkap pada kegiatan kita ini. Bagaimana, mengerti? Ngerti, Pak. Mengerti itu tugas kalian kan? Ngerti. Terima kasih. Baik. Masuk kita ke tahap inti, maka Bapak menjelaskan topik yang kita bahas pada saat ini adalah mengenai potensi diri. Manusia diciptakan unik dengan segala potensi atau talenta yang dimilikinya, namun tak banyak yang dapat mengetahui dengan persis potensi apa yang dimilikinya. Tugas kita sebagai manusia adalah mengenali segala potensi yang diberikan Tuhan kepada kita dan menggunakannya dalam melaksanakan tugas hidup kita sehari-hari. Nah, jadi ini potensi ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Potensi itu yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan? Jadi Tuhan menciptakan semua manusia berbeda-beda, baik itu dari wajah, ya kan, dari kemampuan dan lain sebagainya. Tersembunyi dalam kehidupan nyata. Silakan kita saksikan video ilustrasi orang kaca. Jadi nanti jangan ada malu. Kurang apa ya? Kurang nampak, hampir semua.
kasih kamu bahwa suatu saat itu harus bertanggung jawab pada mereka. Kau menyenangkan, John? John lulus dalam 3,5 tahun sebagai mahasiswa kehormatan dengan gelar sarjana komunikasi. Namun, masih ada satu tekanan besar yang harus dijawab. Bagaimana orang tidak beriman dapat berhasil di dunia? Aku tidak membuat dan katanya sejak pertama kali diberitahu dokter bahwa John lahir tanpa luka. Ku bertanya bagaimana dia bisa dapat pekerjaan, tetapi sekali lagi Tuhan memberikan kemudahan. Tuhan memberinya kemampuan untuk menjadi pembicara, di mana cuma ada 3% orang sepertinya yang mampu melakukan hal yang dilakukannya, dan dengan ini ia mampu melakukan pekerjaan. Aku berbicara di sini bukan sebagai orang yang tidak berdoa, namun sebagai orang yang sama yang berjuang dan mencoba sebuah kesempatan yang kita semua hadapi dalam hidup kita. Dan syukurnya apa yang diceritakan tadi diambil dari pengalaman hidupku yang bisa Anda semua renungkan dan juga implementasikan di ruang kelas dalam hidup serta rumah Anda. Jadi, walaupun aku dikatakan terpanjang dan terkuat sekalipun, masih ada banyak hal yang harus kuhadapi dan mampu tetap gapai kesempatan. Kita adanya adalah terus berusaha sampai kamu menjadi. Jadi mulai menapaki karir pembinaan sewaktu di bangku kuliah. Di tengah para audiensnya adalah seorang pria bernama Ciko. Coba kita bayangkan, kita tidak bisa memilih kehidupan. Kita tidak paham orang seperti ini. Ini adalah orang yang berkehidupan di kayu itu. Melihat John di Colorado Springs saat dia berbicara di depan masyarakat kita. Melihat tahanan kayu di sana. Pada sedikit. Ketika ribuan orang ada di auditorium yang diperkenalkan dan naik ke panggung Saya tanya nanti. bahwa dia memang tidak biasa. Saat itu aku merasa hidupku seolah dapat diubah. Aku sangat sadar betapa berbedanya aku dan tidak menyukai diri sendiri. Jadi saat teman-temanku main bola di taman depan, aku cuma pergi menonton mereka dan menanyakan mereka pertanyaan yang sangat berbeda. Karena tidak pernah bisa jawab sebelum mengetahui resiko yang dulu dapat kita. Pertanyaan siapa aku? Kenapa aku di sini? Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa ini tidak menimpa abangku kau? Karena aku tidak menyukai. Yang paling penting dari semua ini adalah kedewasaannya saat tampil mengungkap dari kehidupan dan kehidupan dengan segar dan berkaitan serta sikap yang sombong dan kita saat itu. Pantas saja Diglor langsung melihat kehidupan dari diri dan dia untuk bergabung dengan diri. Selamat pagi, ini hari yang cerah. Ini susah berjigla. Saya berhenti, kita bantu. Tunggu sebentar ya. Hey John, selamat datang kembali. Terima kasih. Perjalanan menyenangkan, sinyalnya bagus. Kita berdiri di luar setelah hadir. Melanjutkan sekali ya. Aku banyak terima kasih pujian. Aku sangat senang dan ditanya sehat. Iya, senang lihat kamu kembali. Bapak rasa sangat tidak. Iya, tentu saja. Dan pasti harus memikirkan solusi yang lebih kreatif dalam situasinya ini. Di mana perjuangan hidupnya sangatlah berat. Yang mungkin bagi sebagian kita sangat mampu untuk mencaranya. Bahkan tahunan, dia memberikan harapan itu. Dan begitu orang-orang melihatnya, mereka kalau anda itu bisa melakukan yang tahu memiliki kekurangan pada maka kenapa berikan dulu kemanapun dia pergi, dia mampu memberikan harapan yang sangat menyenangkan. Dia tidak mampu dari satu fakta. Tanggal 23 bisa kita datang pada cerita apa yang dilakukan di daerah teman-teman semua. 30 menit deh. 30 menit. Silakan berdiskusi bersama dengan kru. Iya,
Nah, nanti Bapak minta masing-masing kelompok mempresentasikan ya, berdiri dan menyampaikan kesimpulan masing-masing. Dan apa yang Anda dapatkan pada kegiatan ini? Mungkin yang Anda dapatkan kan cara Anda nanti dalam kehidupan sehari-hari untuk menemukan kemampuan yang ada dalam diri Anda. Bagaimana cara Anda menemukannya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sudah? 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 Siapa yang sudah siap tampil? Sudah.
yang sudah siap kelompok 2 ya. Silakan. Boleh. Baik, kesimpulan dari kelompok 2 yaitu hasil dari pembelajaran kami Ya. kami menjadi lebih giat untuk mengembangkan potensi diri Ya. yang kami miliki agar dapat berguna dan memotivasi orang lain. Tips mengenali potensi diri itu adalah kenali diri sendiri, tentukan tujuan hidup, kenali motivasi hidup, hilangkan negatif thinking, dan mengadili diri sendiri. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Kelompok 3 silakan. Kesimpulan dari kelompok 3 yaitu potensi diri memiliki arti kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh seseorang, baik yang sudah terwujud maupun yang masih terpendam. Macam-macam potensi diri yang ada pada diri manusia yaitu 1. Potensi fisik, 2. Potensi mental intelektual, 3. Potensi sosial emosional, 4. Potensi mental spiritual, 5. Potensi daya juang. Tips mengenali potensi diri itu 1. Kenali diri sendiri, 2. Menentukan tujuan hidup, 3. Mengenal motivasi hidup, 4. Hilangkan negatif thinking. Lanjut. Tujuannya yaitu dapat mengenal potensi diri serta berusaha mengoptimalkan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Thank you. Kelompok 1. Kesimpulan kami kelompok 3 hasil belajar kami Kelompok 1. kelompok 1 Ya. Silakan Pak, silakan. hasil belajar kami yaitu percaya diri. Percaya diri kurangnya percaya diri bisa menghilangkan kesempatan kita untuk menggali potensi diri. Ya. Ada lagi? Itu aja. Oke. Terima kasih, luar biasa. Jadi kita berikan aplaus untuk kita semua dulu. Oke. Nah, jadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan kesimpulannya, hasil kerjanya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin kelompok 2 menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 1. Mungkin kelompok 3 menyampaikan pertanyaan, atau ada pertanyaan dari kelompok 1 kepada kelompok 2, atau sudah paham semua? Sudah paham semua ya. Baik, Bapak tanya. Ini per kelompok. Dia bisa nanti 101 juga bisa nanti putusan dari kelompok. Apa kira-kira kalian ke depan untuk menggali potensi diri kalian? Untuk bisa ya. Yang pertama adalah percaya diri, kedua adalah hobi dan minat, yang ketiga adalah pergaulan. Bergaul ya. Ya. Bagaimana suasana hati anak kami setelah mengikuti kegiatan? Nah, Nah, jadi bagaimana jika Bapak akan melakukan kegiatan yang sama seperti ini? Apakah anak kami bersedia mengikutinya? Bersedia. Nah, jadi demikianlah pertemuan kita pada kegiatan bimbingan kelompok ini, dan Bapak berharap bisa bermanfaat dalam kehidupan anak kami sehari-hari. Dan untuk mengetahui nanti sejauh mana anak kami memahaminya, maka ada nanti lembaran kerja siswa LKPD yang perlu anak kami jawab, bukan dalam arti nanti jawabannya itu benar atau salah. Silakan jawab sesuai dengan keadaan yang Anda rasakan, dan beberapa poin pertanyaan nanti di LKPD silakan Anda isi, dan besok
diserahkan kepada Bapak. Ya, demikian pertemuan kita, dan Bapak berharap kerjasama ini terus kita pupuk untuk dapat saling membantu sesama teman untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Jadi demikian, dan sebelum kita akhiri, Bapak meminta kesediaan anak kami untuk memandu kita dalam doa. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada anak kami telah memimpin doa, dan demikian pertemuan kita, dan silakan mengikuti kegiatan proses belajar mengajar selanjutnya. Jadi selamat siang. Siang, Pak.